Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemala Hidayat, mahasiswi Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relations F semester 3. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang berbicara untuk persuasif. Berbicara mengenai persuasif itu tujuannya adalah kita untuk mengubah cara pandang seseorang atau mengajak orang membuat seseorang melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak terfikirkan untuk melakukannya. Nah, jadi audiens itu harus punya kepercayaan yang tinggi kepada pembicaranya agar dia mau mengubah cara pandangnya atau melakukan sesuatu. Tapi perlu diingat adalah dalam persuasif itu sifatnya tidak memaksa. Ya, mereka memberikan ruang untuk memilih percaya atau tidak. Intinya, persuasif itu sesuatu ajakan untuk melakukan sesuatu dan merubah perilaku, tetapi tidak memaksa. Itu kembali kepada audiensi mau percaya atau tidak. Sekarang untuk kesuksesan dalam menerima sebuah persuasif. Apa sih yang menjadi kesuksesan dalam penerimaan persuasif oleh audiens? Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus merencanakan dengan matang. Ada persiapan materi, penulisan naskah, dan sebagainya. Itu harus dipikirkan dengan matang. Kemudian, pembicara yang kredibel, yang cara pembawaannya terpercaya dan mungkin sudah punya personal branding. Tentu personal branding itu harus ya dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu materi harus disusun berdasarkan struktur yang benar. Seperti I'll blame call of action. Maksudnya dimulai dari permasalahan, kemudian apa hal yang menyebabkan permasalahan itu terjadi dan penyelesaiannya seperti apa. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu dari mulai rencana yang matang. Gimana sih maksudnya perencanaan yang matang itu? Jadi seperti ini, ketika kita mau membuat seseorang mengubah cara pandangnya atau mau mengajak seseorang melakukan sesuatu, itu perlu diingat bahwa kita bukan Tuhan yang bisa merubah pikiran manusia dengan mudah, seperti membolak-balikan telapak tangan. Jadi memang agak sulit, maka dari itu kita harus tentukan dulu nih, posisi audiensnya itu di mana. Dia percaya, tidak percaya, atau netral gitu. Jadi kita harus tahu dulu di mana posisi mereka supaya kita tahu. Kita harus membuat dia loncat pemikirannya berapa langkah nih. Kalau dari netral untuk setuju, mungkin lebih gampang daripada yang tidak setuju untuk setuju. Itu. Ya, jadi kita lihat audiensnya, kita analisis. Kira-kira pemahaman mereka itu sudah sampai mana gitu. Dan tentukan target capaian audiens itu berapa sih perpindahannya dari misal netral ke setuju atau tidak setuju ke setuju. Kemudian selanjutnya itu yang harus diperhatikan untuk persuasif adalah sikap pembicara. Nah, jadi pembicara ini harus memiliki 3 faktor atau 3 elemen, yaitu etos, logos, dan petos. Jadi etos, logos, petos ini merupakan teori retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles. Jadi biasanya memang pembicaraan yang persuasif itu selalu dihubungkan dengan teori Aristoteles ini. Nah, untuk 3 faktor yang pertama itu adalah etos. Etos adalah kredibilitas pembicara. Apa itu kredibilitas pembicara? Yaitu kepercayaan audiensi kepada sosok pembicara.
Jadi pembicaranya itu harus benar-benar orang yang kredibel, yang memiliki personal branding. Dia itu terpercaya. Kemudian dia juga selalu berbicara berdasarkan fakta, selalu mengutip sumber-sumber yang terpercaya. Dan dia juga menampilkan dirinya dengan gaya yang percaya diri. Nah, itu untuk membangun etos. Kemudian logos. Logos itu pesan yang disampaikan harus disusun dalam bentuk yang logis atau masuk akal. Sehebat-hebatnya pembicara, tetapi ketika pesannya itu tidak masuk di akal, percuma. Tidak terpersuasi juga orang. Juga sudah disusun berdasarkan urutan yang logis, yang mudah dimengerti, dan masuk logika, kebanyakan orang itu akan percaya. Selanjutnya petos. Petos itu seorang pembicara harus punya kekuatan, kemampuan untuk menyentuh emosi audiensnya, supaya audiensnya ini tersentuh sama pembicaraannya. Kemudian, bagaimana cara menyentuh emosi audiens? Kita bisa menceritakan sebuah cerita yang inspiratif, yang relate sama kehidupan si audiens, sehingga audiensnya secara personal tersentuh oleh pembicaranya. Jadi, untuk pembicara yang baik dalam komunikasi persuasif harus memiliki 3 hal ini, yaitu etos, logos, dan petos. Oke, setelah kita mengetahui rencana yang matang, sikap pembicara, yang terakhir yaitu penyusunan materi. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa materi persuasif ini harus disusun berdasarkan model tertentu. Yaitu biasanya dimulai dari I'll, blame, cure, dan call of action. Yang mana I'll itu identifikasi dulu permasalahan yang sedang terjadi sekarang seperti apa. Kemudian baru blame, jelaskan apa penyebabnya supaya orang tahu kenapa masalah itu terjadi. Kemudian baru kita beri solusi. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baru terakhir yaitu call of action. Harus ada ajakan. Seperti contohnya, mari bersama-sama kita bersihkan lingkungan. Dan mari kita kurangi sampah plastik yang ada di sekitar kita. Jadi harus ada ajakan. Kalau gak ada, mereka jadi kayak berasumsi. Jadi kita harus ngapain ya setelah mengetahui itu. Nah, begitu. Jadi begitulah tentang materi berbicara untuk persuasif. Dari rencana yang matang, menjadi pembicara yang berkredibel dan materi yang terstruktur. Semoga materi ini bisa kita implementasikan dalam berbicara dalam konteks komunikasi persuasif. Baik, demikianlah pembahasan yang telah saya sampaikan tentang berbicara dalam konteks komunikasi persuasif. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya Kemala Hidayat. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.